Injil untuk Bani Israel. Kamu Bani apa? Injil untuk Bani Israel. Saya Bani apa? Saya memang bukan orang Israel atau orang Yahudi, tapi saya orang Indonesia. Tetapi Injil bukan hanya untuk orang Israel saja. Mengapa? Karena jelas mereka menolak sehingga pemberitaan Injil itu tidak difokuskan lagi kepada bangsa Israel. Kalau Anda baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Sebelum Yesus naik ke sorga, ya, dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dengan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa." Nah, perhatikan bahwa ada kata-kata semua bangsa. Artinya Yesus tidak hanya fokus lagi kepada bangsa Israel atau kepada orang Yahudi tentang Injil keselamatan. Tetapi Yesus meminta kepada murid-muridnya, memberikan perintah untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian di dalam Injil Markus pasal ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 dikatakan. Lalu ia berkata kepada mereka. Ini ya lagi-lagi Yesus berkata kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia. Ya, ini seluruh dunia, bukan kepada hanya bangsa Israel saja. Ya, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Injil Matius, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah jadi semua bangsa muridku. Dalam Injil Markus, Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, pergilah kepada semua makhluk. Beritakanlah Injil. Maka di dalam Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya kepada berita Injil tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus telah datang menjadi daging atau menjadi manusia, kemudian mati di atas kayu salib, menanggung dosa semua manusia yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Dan setiap orang yang percaya kepada berita itu, mengaminkan, maka ia diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan orang yang tidak percaya itu akan dihukum. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, kalau kita baca di situ jelas. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata-kata setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi yang percaya, lagi-lagi Alkitab mengatakan, siapa yang percaya diselamatkan, dan tidak percaya akan dihukum. Kemudian di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, ya, tidak ada
penghukuman atau tidak dihukum lagi. Ayat yang kedua dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi seseorang yang mau diselamatkan, seseorang yang mau dosanya diselesaikan, dihitung selesai, beres, itu syaratnya cuma satu, yaitu ada di dalam Kristus Yesus. Dan agar ada di dalam Kristus Yesus, yaitu hanya dengan bertobat dan percaya, mengakui bahwa dia orang berdosa, bahwa ia percaya Yesus telah mati baginya menanggung dosanya di atas kayu salib. Dan sekarang ia hidup menggantikan Yesus hidup. Inilah kehidupan orang yang sudah bertobat menerima Kristus Yesus. Jadi kalau Anda katakan bahwa Injil hanya untuk Bani Israel, jelas Anda salah. Mengapa? Saya percaya Anda tidak pernah membaca Alkitab sampai selesai. Karena ada banyak ayat Alkitab di mana Yesus sendiri yang mengatakan kepada muridnya untuk pergi beritakan Injil kepada seluruh bangsa, kepada semua manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepada berita Injil yang mereka beritakan tentang pribadi Yesus Kristus itu bisa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Jadi narasi Injil untuk Bani Israel adalah narasi yang salah karena tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki dasar yang benar tentang iman Kristen. Jadi jangan pernah menafsirkan iman orang lain itu berdasarkan konsep atau iman Anda. Tetapi tafsirkanlah iman orang Kristen itu berdasarkan konsep dan Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Injil untuk semua orang, bukan hanya Injil untuk Bani Israel saja. Dan setiap orang yang percaya kepada perintah Injil itu diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Demikian penjelasan yang bisa saya bagikan kepada kita. Kiranya penjelasan ini memuaskan dan menjawab pertanyaan saudara. Tuhan Yesus memberkati.